Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pengantar teknologi informasi sebagai tugas untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir atau UAS, ujian akhir semester, yaitu tentang pengantar teknologi informasi yang memahami dasar-dasar teknologi informasi di era digital. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Saluki M. Kog, yang disusun oleh saya sendiri yaitu Dasep Hamzah M. dengan nomor NIM 23811300032. Yang akan pertama kali dibahas yaitu pemahaman teknologi informasi, yaitu pengertian dari teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi. Ini mencakup cara kita mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan membagikan data atau informasi. Dalam TI adalah ada beberapa hal penting yang terlibat seperti perangkat keras, misalnya komputer dan alat elektronik lainnya, perangkat lunak, program dan aplikasi, jaringan seperti internet dan wifi, serta orang-orang yang mengoperasikannya. Semua ini bekerja sama agar informasi bisa digunakan dengan mudah dan efisien, baik di sekolah, di kantor, maupun di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang akan dibahas selanjutnya yaitu komponen teknologi. Komponen teknologi informasi terdiri dari beberapa bagian penting yang saling mendukung. Pertama, hardware atau perangkat keras seperti komputer, server, dan printer adalah alat-alat fisik yang bisa kita lihat dan sentuh. Yang kedua, software atau perangkat lunak, yaitu program seperti sistem operasi, aplikasi, dan database yang membantu menjalankan komputer. Ketiga, data, yaitu kumpulan informasi yang diolah menjadi suatu yang berguna. Yang keempat, prosedur, yaitu langkah-langkah atau tata cara yang digunakan saat memakai teknologi agar hasilnya sesuai tujuan. Dan terakhir, manusia, yaitu orang-orang yang menggunakan dan mengelola semua komponen TI tersebut. Tanpa salah satu dari komponen ini, teknologi informasi tidak bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah fungsi teknologi informasi. Fungsi teknologi informasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, teknologi informasi digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan berguna. Misalnya, data nilai siswa diolah menjadi laporan hasil belajar. Yang kedua, teknologi ini bisa menyimpan data secara efisien, artinya data bisa disimpan dalam jumlah besar dan tetap mudah dicari kembali, dapat mudah dicari kembali. Ketiga, informasi dapat disebarkan dengan cepat, misalnya melalui internet atau jaringan komputer, sehingga orang bisa menerima informasi dari jarak jauh dalam waktu singkat. Dan yang terakhir adalah teknologi informasi juga membantu dalam pengembalian keputusan karena informasi yang diolah dengan baik akan membantu seorang atau organisasi membuat pilihan yang telah tepat dan cerdas.
Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Awalnya teknologi ini mulai dari generasi komputer pertama hingga kelima yang menunjukkan perubahan besar dari komputer besar lambat laun menjadi perangkat yang kecil, cepat dan canggih. Selanjutnya muncullah revolusi internet yang membuat orang bisa terhubung dan berkomunikasi dengan mudah di seluruh dunia. Setelah itu, perkembangan teknologi cloud computing, yaitu layanan penyimpanan data dan aplikasi melalui internet sehingga data bisa diakses dari mana saja. Kemudian ada Internet of Things, yaitu teknologi yang menghubungkan berbagai benda seperti kulkas, mobil, atau jam tangan ke internet agar bisa saling berkomunikasi dan bekerja otomatis. Dan yang terakhir, ada kecerdasan buatan yaitu AI, yaitu kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia yang kini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti asisten virtual, mobil pintar, dan sistem rekomendasi. Dampak teknologi informasi. Nah, selain itu, teknologi informasi itu ada dampaknya. Teknologi informasi membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya, kita bisa mengakses informasi dengan cepat hanya lewat ponsel atau komputer. Komunikasi juga jadi lebih mudah. Kita bisa mengirim pesan atau video call ke siapa saja, kapan saja. Selain itu, pekerjaan menjadi lebih efisien karena banyak hal yang bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Namun, ada juga dampak negatifnya. Banyak orang menjadi tergantung pada teknologi sehingga sulit beraktivitas tanpa alat digital. Selain itu, ada ancaman keamanan data seperti pencurian data atau peretasan cybercrime. Teknologi juga bisa menyebabkan pengangguran karena banyak pekerjaan yang digantikan oleh mesin atau otomatis. Penerapan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan untuk mempermudah aktivitas dalam pelayanan. Dalam bidang pendidikan, teknologi dimanfaatkan melalui e-learning atau pembelajaran online, serta sistem informasi akademik yang membantu mengatur jadwal, nilai, dan data siswa. Di bidang kesehatan, ada rekaman medis elektronik yang membuat data pasien tersimpan rapi dan mudah diakses oleh tenaga medis. Dalam dunia bisnis, teknologi mendukung e-komersi atau jual beli online, serta membantu dalam mengelola data pelanggan agar pelayanan lebih baik. Sementara itu, di bidang pemerintahan, teknologi digunakan untuk e-government seperti pengurusan dokumen secara online dan pelayanan publik digital agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan layanan tanpa harus datang langsung ke kantor. Selanjutnya, dalam PTI ada tantangan di era TI atau teknologi informasi. Di era teknologi informasi saat ini, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah keamanan cyber, yaitu ancaman terhadap data dan informasi yang bisa dicuri atau disalahgunakan oleh pihak tak yang bertanggung jawab. Sebab itu, ada juga etika penggunaan teknologi di mana pengguna harus bertindak dengan bijak, tidak menyebarkan hoax
atau menggunakan teknologi untuk hal yang negatif. Kesenjangan akses digital divide juga menjadi masalah karena tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Tantangan lainnya adalah perubahan budaya kerja, di mana banyak pekerjaan kini dilakukan secara digital atau online, sehingga menuntut orang untuk terus belajar dan beradaptasi dengan cara kerja yang baru. Sekarang bagian penutup dari informasi teknologi. Teknologi informasi atau sekarang sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Karena itu, kita perlu memahami cara kerja teknologi informasi, memanfaatkannya untuk hal-hal positif, dan mengelolanya dengan baik. Kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mari sama-sama menjadi pengguna teknologi informasi yang cerdas, yang bijaksana, dan yang bertanggung jawab, supaya teknologi benar-benar memberi manfaat dan bukan malah membawa masalah yang dapat merugikan diri kita sendiri. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen yang telah banyak membimbing kami sehingga kami mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Sekali lagi ucapan terima kasih, dan ini adalah presentasi saya untuk memenuhi tugas kuliah UAS, UAS, dan saya adalah dari mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi